Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin, abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, musyahidi al-kiram. Pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan tajuk yang memang suatu hal yang patut untuk kita amati dan juga untuk kita pelajari. Tajuk yang akan kita kongsikan adalah tentang ilmu dan khasyah. Ilmu dan khasyah. Yaqulul Maula Jalla wa Ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau kita memperhatikan daripada ayat tadi itu, ayat menghubung kaitkan antara khasyah, takut kepada Allah, itu dengan ilmu atau juga dengan para alim ulama. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi kita bersabda, ainan, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka nanti pada hari kiamat, mata yang berjaga di jalan Allah dan juga dengan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah. Jadi kalau kita melihat dengan mata kepala kita masing-masing, ilmu dan kedudukan, ilmu dan jabatan, ilmu dan pangkat, ilmu dan tahta, ilmu dan keilmuan, itu bukan suatu hal yang asing. Jadi dengan orang yang berilmu dan juga dalam waktu yang sama dengan jabatan yang tinggi, ilmu dengan kedudukan yang mulia, ilmu dengan penghargaan yang luar biasa, ilmu dan juga dengan kemantapan di segi logiknya, rasionalnya, pemikirannya, cadangannya, usahanya, luar biasa bagus dan hebat. Tapi pertanyaan yang ingin kita tanyakan, kalau pada saat Allah anugerahkan ilmu kepada kita, apalagi kalau pada saat yang Allah pilih kita sebagai salah seorang alim, sebagai salah seorang da'i, sebagai salah seorang talib lil ilm, pembela kebenaran, humat di hadaddin, wa du'a ilallah, wa huffazan di syariatil Maula Jalla wa Ala, maka pada saat kita mendapatkan anugerah dan kehormatan yang seperti itu daripada Allah, Allah bagikan kita ilmu yang banyak, dengan ilmu pengetahuan yang mantap, dan juga dengan keilmuan yang sulit untuk kita mencari tandingannya. Maka pada saat itu perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, ilmunya sudah, tapi fa'inal khasyatu, mana khasyahnya, mana tadallulnya, mana inkisarnya. Jadi kalau hanya setakat berilmu saja itu tidak cukup, sebab syaitan atau dengan iblis itu justru dengan keilmuan yang hebat tadi itu membuat dia menjadi angkuh dan sombong, tidak mau pasrah dan tidak mau angkuh dan patuh kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Jadi yang kita harapkan dan juga yang kita inginkan itu adalah ilmu yang pertama, khasyah, rasa takut, tadallul dan inkisar yang senantiasa merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat, yang salah satunya wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang laki-laki yang menyebut nama Allah di tempat yang tertutup, di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang yang melihat, fafadat ainahu, maka menetes dan mengalir atau meleleh air matanya. Masya Allah, tabarakallah. Daripada hadis yang diriwayatkan tadi itu, ada setengah riwayat menyatakan bahwasanya
Kalau terkeluar sebesar lalat saja daripada air mata, itu sudah mampu untuk memadamkan api nerakanya Allah Jalla wa'ala. Itu macam mana nilainya, macam mana berartinya, macam mana harganya setetes air mata yang keluar daripada mata seseorang, itu karena khasyah, karena dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam satu ungkapan kata-kata takwa daripada baginda Ali karamallahu wajah, jadi kata beliau, arti daripada takwa itu adalah imtithal al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang pertama, wal amalu bit tanzil, dan beramal ikut pedoman wahyu, kemudian wal isti'dadu liyaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk pergi, waridha bil qalil, restu dan ridha dengan anugerah nikmat yang Allah berikan, banyak ataupun juga sedikit. Jadi daripada ungkapan kata-kata takwa daripada baginda Ali tadi itu, salah satu daripada 4 kriteria orang yang bertakwa, al-amalu bit tanzil, al-isti'dadu liyaumir rahim, waridha bil qalil, yang keempatnya wal khawfu minal jalil, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seandainya bahasa Indonesia, orang jahat, orang nakal, orang samsing disebut dengan preman. Kalau preman tidak takut, tak masalah. Kalau dengan salah satu daripada pegawai kerajaan ternyata tidak ada rasa risau dan bimbangnya, mungkin kita katakan ya maklumlah, karena dengan politiknya, karena dengan kehidupan yang jauh daripada agama, mungkin saja membuat seseorang akan jadi seperti itu. Tidak terlalu heran kalau ahli politik, ahli ekonomi, budaya, sastra, sesiapa saja, kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah, itu kita tidak terasa pelik, tidak terlalu heran. Kenapa? Sebab khasyah itu Allah kaitkan bukan kepada duit, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada kedudukan, bukan kepada pangkat, bukan juga kepada politik, bukan juga kepada ekonomi. Allah kaitkan khasyah dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang hanya khasyah, takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah, itu adalah para ahli ulama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, alhamdulillah dengan ilmu yang Allah bagikan, yang walaupun hanya dengan apa adanya, tapi tetap dengan kita mempertanyakan, apakah kira-kira ilmu ini akan menjadi hujah kepada kita? Apakah ilmu hanya sebagai satu ujian semata-mata? Apakah ilmu hanya tidak lebih daripada untuk kita kongsikan, untuk kita lewatkan, untuk kita sampaikan, yang dengan kita tidak jauh berbeda dengan pelita, tidak jauh berbeda dengan lampu dan lilin, hanya setakat untuk menerangi orang banyak. Tapi ternyata kita membakar diri kita sendiri. Ini pertanyaan harus bermain di kepala tiap orang yang terlibat dalam dunia ilmu, dan juga tiap orang yang terbabi dalam dunia dakwah. Kenapa? Sebab ciri khas yang Allah anugerahkan kepada ulama itu adalah al-khasyatu minhu. Dengar ungkapan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, daripada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tu'dhat, alangkah seronoknya aku, andainya, alangkah bahagianya aku kalau aku ini menjadi pohon kayu tu'dhat, yang dimakan ataupun juga yang dipotong, yang seketika aku disiram, kemudian semakin sari semakin besar, dengan tunas, dengan ranting, dengan dahan, dengan daun, dan juga dengan buah, yang pada suatu ketika nanti dengan aku akan ditebang, yang pada suatu ketika nanti dengan aku akan dipotong. Rasa seronok kalau pada saat dengan aku menjadi pokok kayu, tidak ada muhasabah, tidak ada hisab, tidak ada tanggung jawab, tidak ada problem. Kita beda, kita maci, kita bukan setakat hidup, makan, minum, berpakaian, bersolek, berdandan semata-mata. Kehidupan manusia lain dengan yang lain, banyak nikmat, banyak juga tanggung jawabnya, banyak anugerah Allah, banyak juga mas'uliyahnya, banyak pemberian-pemberian yang Allah bagikan kepada kita. Tapi ternyata dengan satu persatu akan diminta pertanggungjawaban secara pesat, jawaban yang pasti daripada kita nanti pada hari kiamat.
Jadi kata ulama, a'id, siapkan jawaban, belum nanti dengan kita disoal siasat pada hari kiamat. Jadi kalau dengan seseorang merenung seperti itu, insya Allah ucapannya, pikirannya, tanggapannya, usahanya, bisnisnya, apa saja, hal-hal yang seperti apapun dalam kehidupan kita atau akan kita pelajari dan juga akan kita pastikan terlebih dahulu, apakah kalau pada waktu kita turbabit, apakah pada waktu kita ucapkan, apakah pada waktu kita makan, kita minum, kita pakai, kita laksanakan, kita kendai, kita tumpati, kita akan boleh memberikan jawaban yang pasti nanti di hadapan Allah. Kalau pada saat ditanyakan, anna laka hada, dari mana Anda mendapatkan benda itu, dan kenapa Anda sebut, kenapa Anda elakkan, kenapa Anda berikan, kenapa Anda lakukan, kenapa, semuanya akan dipertanyakan kepada kita secara detail. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kembali kepada tajuk kita tadi, kalau seandainya ada dengan seseorang yang sejak daripada remaja, masa remajanya, dan setelah dia terlibat dalam usaha dan juga dengan pekerjaannya, tidak pernah menangis, tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah merasa bening dan juga tidak pernah merasa takut, itu kena latar belakang atau juga sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan keadaan hidup yang barangkali tidak menyadarkan seseorang dan tidak mengingatkannya kepada Allah. Tapi kalau dengan seorang alim yang senantiasa bergelut dengan ilmu dan juga yang senantiasa membaca dan mempelajari dan diperdengarkan dan diperlihatkan dengan kehidupan daripada para al-anbiya wa rasul dan kehidupan para nabi-nabi dan juga dengan salafun saleh yang telah mendahului mereka, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ada di antara daripada mereka yang dikatakan terdapat 2 garis terbentang daripada kedua kelopak matanya hitam, kena senantiasa menangis. Yang dengan kita kalau menangis pun paling karena kita kematian anak, karena kita tidak dapat untung banyak, mungkin karena kita rugi, mungkin karena terpisah dengan sang kekasih, minta maaf, mungkin ada yang kematian istri akhirnya menangis, mungkin juga ada yang kematian suami akhirnya menangis, mungkin juga tak bagaimana karena sudah diusahakan secara pesat dan juga secara cermat sekali, ternyata kita tidak berhasil, akhirnya dengan hati kita tergugah sampai kita meneteskan air mata. Tapi pernahkah kira-kira dengan kita menangis karena takut kepada Allah? Itu pertanyaan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, doa. Jadi mengingat dengan segala ketaksiran hidup, mengingat dengan segala problem yang pernah dialaminya, itu mungkin barangkali sebagai satu teguran, itu barangkali sebagai suatu peringatan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan cobaan yang menimpa kepada diri seseorang sehingga membuat dia terpikir, membuat dia sadar, jangan-jangan problem, cobaan yang menimpa kita tadi itu sebagai satu peringatan daripada Allah kepada kita, mungkin juga itu sebagai satu ujian, mungkin juga sebagai suatu bala dan tebusan atas keterlanjutan dan keterbabitan kita terhadap perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Hababana fillah, kita berehat sejenak, nanti insyaAllah kita akan kembali dengan tajuk ilmu dan khasyah. Wallahu a'lam.